Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ani Farm Story. Video kali ini aku akan ngebahas tentang 12 gejala gagal ginjal. Kemarin sempat aku tag video, cuman karena ada trouble jadi aku tag ulang. Ini video yang kedua, nggak apa-apa, harus tag ulang karena yang itu udah nggak bisa diselamatin videonya. Oke, sebelumnya aku udah tanya-tanya ke teman-teman yang lain sama pasien-pasien yang lain juga, gejala apa aja sih yang kalian rasain sebelum divonis gagal ginjal. Kita cek, kita bahas poin per poin. 1. Buang air kecil nggak beraturan. Bagi pasien gagal ginjal, terutama aku ngerasain banget yang namanya buang air kecil lebih intens di waktu malam hari. Biasanya kan kalau buang air kecil tuh pagi sampai siang udah beberapa kali, tapi ini aku nggak ngerasain buang air kecil di siang atau sore hari. Tapi kalau di malam hari aku ngerasainnya 1 jam sekali aku buang air kecil, dan itu sangat mengganggu. Poin yang kedua, kaki kram. Ya, biasanya bagi si pasien ngerasain kaki kram itu di subuh hari atau enggak di suhu dingin. Terus posisi kaki yang salah pun bisa jadi kram. Tapi yang lebih sering itu waktu tidur dan malam hari. Jadi pas tidur dia tiba-tiba kram atau kebangun gara-gara kram, dan itu sakit banget. Sakit banget karena ngilangin rasa kramnya juga itu lama. 3-4 hari baru bisa hilang, dan bahkan kramnya tuh sering, bahkan bisa sampai tiap hari. Oke, poin yang ketiga, kaki bengkak. Nah, kalau kaki bengkak mungkin karena dari ginjal yang tidak mengeluarkan urin, terus kita minum banyak, terus makan banyak, belum minum minuman yang lain atau kuah-kuah baso kan. Nah, karena urinnya nggak lancar, jadi ke kaki, numpuk di kaki, jadi si kakinya bengkak kayak gitu. Nah, untuk poin yang keempat, kenaikan BB yang sangat signifikan. Sebetulnya di video sebelumnya aku udah jelasin kalau aku juga ngalamin yang namanya naik berat badan. Aku naik berat badan sampai 10 kilo, dari 50 sampai 60 kilo. Ya, itu juga harus dipertanyakan ya, geng. Soalnya kalian ngerasa itu gendut atau misalnya perlu olahraga, tetapi ternyata itu cairan. Jadi cairan yang membengkak di dalam badan gitu, yang nggak keluar lewat urin. Oke, poin yang kelima, gatal-gatal. Nah, kalau untuk gatal-gatal biasanya itu penumpukan racun karena si ginjalnya tidak berfungsi dua-duanya. Terus kita makan, si ginjal kan tidak berfungsi untuk bisa menyaring metabolisme tubuh ya dalam tubuh. Jadi dia ngeluarin efek gatal-gatal karena racunnya udah menyebar ke dalam tubuh. Oke, yang keenam, cegukan. Sebetulnya aku nggak ngerasain yang namanya kecegukan, tapi aku tanyain ke pasien lain yang ngerasain cegukan itu, katanya sering cegukannya, terus bisa sampai 30 menit cegukannya, dan itu sering dengan waktu yang sering. Ya lumayan lama juga ya kalau sampai 30 menit, karena capek kan kalau cegukan. Nah, itu ciri-ciri gagal ginjal juga. Poin yang ketujuh, mudah lelah. Mudah lelah sih aku juga ngerasain ya, karena awal-awal naik berat badan, jadi yang aku rasain tuh kayak berat gitu dibawa kemana-mananya. Naik tangga berat, jalan jauh berat. Ternyata bukan karena naik berat badannya saja, ternyata salah satu faktor gejala gagal ginjal pun mudah lelah juga termasuk kayak gitu. Poin yang ke-8, mual muntah. Aku ngerasain banget yang namanya 3 minggu mual muntah, gak mau makan, minum sedikit muntah, makan sedikit muntah, serba salah. Dan itu bikin badan kurus langsung karena gak ada asupan apa-apa kayak gitu. Itu juga salah satu gejala gagal ginjal. Oke, poin yang ke-9,
nafsu makan menurun. Ya, kenapa menurun? Mungkin karena si ginjalnya udah nggak berfungsi dan racun udah terlalu menumpuk, jadi nafsu makannya turun. Aku badan kurus, cuman kalau makan tuh banyak. Nah, sempet sebelum divonis gagal ginjal pun aku makannya jadi berkurang, biasanya banyak dan ini sedikit, bahkan sampai nggak habis. Sedikit nasi sedikit pun nggak habis. Itu mungkin karena racun yang udah terlalu banyak, jadi efeknya kayak nafsu makan nggak berkurang, nggak mau makan. Oke. Poin yang ke-10, sesak nafas. Sesak nafas ini terjadi karena racun dalam tubuh. Jadi ada juga orang yang nggak merasakan sesak nafas, tapi kalau aku ngerasain karena setiap malam nggak bisa tidur, berbaring nggak bisa, senderan nggak bisa. Jadi kalau mau tidur harus duduk. Itu sangat mengganggu sekali, nggak bisa nikmat tidurnya, kayak Allah cabut kayak gitu. Itu sangat menyiksa. Itu salah satu gejala gagal ginjal ya. Jadi kalian kalau misalnya sesak nafas bukan berarti asma dan lain-lain, juga bisa dari gagal ginjal. Poin yang ke-11, sakit pinggang. Nah, kalau sakit pinggang sebetulnya aku tuh nggak ngerasain sakit pinggang, tapi bapak-bapak di sana tuh pada bilang kalau misalnya awal mulanya tuh dari sakit pinggang, terus mereka bilangnya karena nggak jarang minum, katanya kayak gitu, jadi pinggangnya sakit terus jadinya gagal ginjal. Sebetulnya kalau sakit pinggang itu bukan karena kurang minum juga, bisa aja dari faktor-faktor lain, tapi ini salah satu gejala gagal ginjal. Poin yang ke-12, kencing berbusa. Nah, poin yang ini menurut aku hati ini yang tergugah karena ada kencing berbusa, dan aku memutuskan untuk cek lab dan lain-lain. Nah, dari sini awal mula aku divonis gagal ginjal. Udah. Bagi kalian yang ngerasain gejala yang 12 poin kita bahas ini, entah itu salah satu, entah itu salah dua, salah tiga, atau salah empat, cepetan cek ke lab atau ke dokter, konsultasi, atau enggak cari tahu, minimal cari tahu di Google atau enggak di YouTube, biar tidak terjadi, maksudnya kayak aku gitu, terlambat taunya. Jadi taunya udah divonis gagal ginjal stadium 5 sebelum terlambat. Menurut aku sih mesti cek-cek dan cari tahu, menurut aku. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Next nanti kita bahas yang lain-lain. Assalamualaikum.